Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil yanabi'al ulumi wal hikam. Amma ba'd, faya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan dan melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, untuk membuang sifat kebodohan yang ada di diri kita masing-masing dan sadari, akui oleh diri kita masing-masing bahwa diri kita ternyata termasuk orang-orang yang bodoh, kemudian kita berusaha terus-menerus mencari ilmunya Allah. Yang tadinya sifat kebodohan ada di diri kita dibuang jauh-jauh, diisi dengan ilmunya Allah. Karena ada dua golongan yang diangkat derajatnya oleh Allah. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sehebat apapun ibadah seseorang, baik ibadah qauli atau ibadah qauli itu ibadah yang melalui lisan, atau ibadah fi'li yaitu ibadah badan, apabila ibadahnya tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadah tersebut mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Oleh karena itu kita berusaha terus-menerus, siapapun gurunya, siapapun penyampainya, kita berusaha untuk menuntut dan mencari ilmunya Allah supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.
untuk memulai pengajian di pagi hari ini supaya niat kita lurus semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama membaca kalimat tauhid sebagaimana dicontohkan oleh ulama ussolihin, ulama-ulama ahli tauhid. Setiap yang mereka lakukan, sebelum yang mereka lakukan dan sebelum melangkahkan kakinya, bahkan mereka mengucapkan selalu kalimat thayyibah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah, pembaharuilah iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Mari kita sama-sama dengan penuh keikhlasan, kekhusyuan ikutin sama-sama bacaan saya. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Itu ucapan-ucapan para salikin yang mengambah menuju dan menempuh keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sedikit saya sampaikan makna kalimat thayyibah yang tadi. La ilaha illallah, la maujuda illallah. Kita di dalam masjid ini tidak lepas dari deretan takdir Allah, diktat dan iradat Allah. Semua urusan tidak lepas dari kudrat dan iradat Allah. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar, wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Setiap perkara pasti melalui qada dan qadarnya Allah. Wa kullu maqdurin fama anhu mafar, dan setiap qadar tidak lepas dari qada Allah, dan tidak ada qada yang tidak ada diqadarkan. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Dalam deretan takdir yang sedang kita hadapi ini, yang kita rasakan ini, hanya la ma'buda illallah, hanya ibadah kepadamu ya Allah. Tidak ada takdir bagi seorang mukmin, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, semua jadi ibadah, di mana di bawahnya membentang Shiratal Mustaqim yang mengantarkan seorang mukmin, seorang salikin yang menuju keridhaan Allah. Napasnya, tenaganya, pemikirannya, seluruhnya jadi ibadah, diantarkan melalui Shiratal Mustaqim dan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la matluba illallah. Kita rame-rame berduyun-duyun berangkat ke masjid, kemudian melaksanakan perintah Allah, salat subuh contohnya, dilanjutkan dengan duduk di masjid karena akan mendengarkan seorang dai, seorang murabbi ilmunya Allah, untuk membuang sifat kebodohan yang tadi disebutkan, kemudian dimasukin dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa-apa, la matluba illallah, pedah diperintah oleh Allah. Seandainya Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan, menurut hawa nafsu kita masing-masing pengen buru-buru pulang ke rumah masing-masing, pengen melanjutkan tidur lagi. Tetapi karena ini la matluba illallah, karena perintah Allah, walaupun bertolak belakang dengan keinginan kita, kita memaksakan diri. Itu yang dinamakan dengan jihad. Yakini dalam hati bahwa pengajian ini adalah diperintahkan oleh Allah, taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Bukan bisanya yang diperintahkan oleh Rasulullah, tetapi yang diperintahkan adalah tolabnya, mencari ilmunya. La ilaha illallah, itu udah mafhum artinya. La maqsuda illallah. Kita tolabul ilmi, kita melaksanakan aktivitas yang lainnya,
baik urusan duniawi maupun urusan akhirat, tujuannya bukan apa-apa. La maqsuda illallah. Goyahnya itu adalah, tujuan akhirnya adalah hanya untuk mencari dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita itu. La maqsuda illallah, tidak ada lagi yang disejak dimaksud itu, maksud itu. Tujuannya adalah hanya pengen mendapatkan, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baru jadi ibadah. Itu membereskan hati itu susah dan susah. Kata guru, apabila sudah hati kita belok, baca lagi kalimah thayyibah supaya lurus lagi. Dicontohkan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya lillah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, apapun bentuknya ibadah, hidupku, matiku lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita hadapi ini di bulan yang suci, harus kita persiapkan benar-benar. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Jaddidis Safinata fa innal bahra amiq. Hebat bahasanya tuh. Jaddidis Safinata fa innal bahra amiq. Perbaharuilah perahu kalian. Seandainya seseorang akan melaksanakan perintah Allah, akan berlayar, kita lagi berlayar ini, supaya tidak tenggelam, jadi di safinata, perbaharuilah kapal kita ini. Kenapa? Fa innal bahra amiq, sesungguhnya lautan itu adalah dalam yang luar biasa. Itu kata-kata yang harus kita benar-benar dipikirkan. Maka dalam ilmu tasawuf itu adalah, ilmu akhlak itu adalah ada syariat, syariat, apa lagi? Hakikat mah yang terakhir, thariqat, syariat, thariqat dan hakikat. Kita ini tiga-tiganya harus kita lalui, harus kita laksanakan. Syariat, orang yang mengaku agama Islam pasti ada syariat yang harus kita lakukan, dan ada thariqatnya, perjalanannya gitu. Kemudian hakikatnya, pasti tiga-tiganya harus ada. Nah, oleh karena itu, jadidis safinata fa innal bahra amik, perbaharuilah. Ternyata di bulan suci Ramadan itu adalah di mana goyahnya, hasilnya dan buahnya seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah. Ternyata sapinahnya itu adalah imanan wahtisaban. Perbaharuilah dan kuatkan iman, dan niatnya itu adalah wahtisaban. Nah, itu mempraktekkan hadis itu.
perahunya itu, kapalnya itu adalah iman. Man soma Ramadana imanan wahtisaban, perbaharuilah iman kita, kuatkanlah iman kita. Kenapa? Ibadah puasa hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah memanggilnya juga bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tetapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian, bukan orang-orang yang berislam. Oleh karena itu Allah memanggilnya dengan kalimat amanu. Orang yang berpuasa dan tidak berpuasa tidak kelihatan, karena iman adalah bagian hati. Tidak ada yang tahu, urusan hati tidak ada. Hati seseorang tidak ada yang tahu. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bisa jadi orang pura-pura saum di depan orang, pulang makan di rumahnya. Nah, itu karena tidak ada iman. Perbaharuilah iman. Wahtisaban lillahi ta'ala. Tuh, dalam salat dicontohkan, hidup dan mati bukan apa-apa karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baru dibuka oleh Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Perbaharui sebelum kita melangkah di bulan suci Ramadan. Lanjutkan materi ini, belum selesai. Masih trik untuk supaya sholat kita khusyuk. Tadi dibacakan qad aflahal mu'minun. Qad ada dua, qad masuk ke fi'il madhi dan qad masuk ke fi'il mudhari. Qad masuk ke fi'il madhi makna litahqiq, benar-benar bahwa orang yang beriman itu ada dalam keberuntungan, benar beruntungnya. Qad aflaha, aflah fil madhi sama dengan akroma, aflaha akroma, sulasi mazid warna ke-1 bab ke-1 sama dengan akroma, akroma aflaha itu sama. Qad masuk ke fi'il mudhari makna litaktsir atau litaklil, terkadang bisa banyak bisa sedikit. Qad yakunu terkadang, nah, artinya terkadang. Kalau qad masuk ke fi'il mudhari, ini qad masuk ke fi'il madhi, bahwa benar-benar seorang mukmin ada dalam keberuntungan, yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un, apabila seorang mukmin melaksanakan sholatnya khusyuk. Ya, ini mudah diucapkan tapi prakteknya yang susah itu, khusyuk itu. Nah, bagaimana caranya dan triknya supaya kita bisa berhasil bahwa sholat itu adalah bisa mencapai khusyuk? Karena tidak khusyuk, sholat tetap dilaksanakan, berusaha terus, bahkan diberjamahkan, maksiat juga jalan, itu tidak khusyuk sholatnya. Karena janji Allah dengan sholat itu adalah bisa tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa dengan sholat itu bisa mencegah fahsya dan munkar. Fahsya itu dosa besar, munkar dosa kecil. Setiap fahsya adalah pasti munkar, tetapi tidak setiap munkar fahsya. Dalam ilmu bilago disebut umum khusus, juz min juz itu.
Tidak setiap bola itu adalah bulat, tetapi tidak setiap yang bulat adalah bola. Nah itu gambarannya. Fahsya pasti munkar, tetapi setiap munkar tidak termasuk fahsya, tidak. Contoh dosa kecil itu mah tidak termasuk fahsya, tetapi kalau fahsya pasti munkar gitu. Sungguh beruntung bagi orang yang beriman yang sholatnya bisa mencapai khusyuk dalam sholatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah, an Ka'ab bin Ujrata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallam berkata, idza tawaddoa ahadukum fa ahsana wudu'ahu tsumma kharaja amidan ilal masjidi, barang siapa yang berwudu di antara kalian fa ahsana wudu'ahu, harus bagus wudunya itu. Artinya mulai termasuk sunah-sunahnya berkumur, kemudian istinsak, memasukkan air ke hidung. Lalu setiap itu ada doanya, kan dulu sudah disampaikan, kumur ada doanya, kemudian memasukin air ke hidung, istinsak ada doanya, Allahumma arina raihatal jannah, gitu. Begitu membasuh muka di dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku, yauma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Karena nanti di akhirat itu manusia itu ada dua kelompok, ada kelompok yang putih, ada kelompok mukanya itu muka yang putih berseri, dan ada muka yang hitam buram. Nah, kita minta di waktu wudhu supaya kita termasuk wajah yang putih berseri. Walaupun di alam dunianya dia rajin dan berusaha membeli make up yang begitu mahal supaya putih berseri, tetapi iman dan Islamnya, perintah Allahnya diabaikan, nanti kembali ke akhirat itu malah bukan berseri nanti mah. Sekarang di alam dunia mungkin saja dengan berusaha seperti itu bisa bersih berseri, putih berseri, tetapi kembali ke akhirat karena dia membangkang terhadap perintah Allah dan Rasulnya, maka mukanya itu berubah jadi hitam buram. Dibaca di waktu wudu, fa ahsana wudu'ahu, sempurnakanlah, harus bagus wudunya. Itu cara supaya sholat kita khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti bahwa tidak ingat terhadap apa-apa, bukan. Awas. Karena kata guru, kalau sholat tidak ingat di apa-apa itu bukan sholat namanya, bukan. Tidur. Orang tidur coba tidak ingat di apa-apa, tidak ingat utang, tidak ingat apa, tidak. Bagaimana? Tsumma kharaja amidan ilal masjidi. Kemudian setelah berwudu dari rumahnya masing-masing, bahkan dicontohkan jangan diserbet, jangan lap, jangan. Nanti yang air yang nempel di baju kita yang basah ini jadi cahaya nanti di akhirat, jadi saksi di akhirat. Bahkan bagi orang yang wudu kemudian diserbet, hukumnya itu makruh hukumnya. Makruh itu adalah menggugurkan keutamaan pahala wudu. Nggak usah, biarin basah. Kalau nggak takut basah ke baju kita, begini aja, bawa berangkat. Tsumma kharaja amidan ilal masjid, kemudian berangkat ke masjid. Satu. Kemudian
Setelah wudhu yang sempurna, yang baik, berangkat ke masjid, menunggu dan menantikan azan, menunggu sholat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qol, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Ingat kata Rasulullah, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada kalian ala ma yamhullahu bihil khotoya, terhadap perbuatan yang bisa, yamhul itu menghapus seluruh kesalahan. Perbuatan yang bisa menghapus seluruh kesalahan, dan dengan perbuatan itu wa yarfa'u bihi darajat, diangkat derajat oleh Allah. Rasulullah nanya kepada para sahabat, jawab para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, ya inggih, tak orang Jawa, inggih ya, inggih ya, mangga ya Rasulullah, monggo. Isbagul wudu'i alal makarih. Yang pertama yang akan dihapus seluruh kesalahan dan diangkat derajatnya itu adalah isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di waktu luar biasa dinginnya. Coba di waktu subuh kan dingin, coba. Cuma sekarang banyak yang malah diangatkan airnya juga lah, bagi yang mampu. Bagi yang sederhana ya seadanya aja. Tapi di waktu dingin coba, karena di Mekah, di daerah itu kan kadang-kadang setahun panas, setahun musim dingin, tidak tahan dingin. Terutama di Madinah, coba kalau yang sana itu dinginnya luar biasa. Kalau udah dingin itu kayak es gitu. Nah, orang yang bisa menyempurnakan wudhu di waktu luar biasa dinginnya akan dihapus dosa. Wa kasratul khuto ilal masjid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Jadi harus jangan jalan pintas kalau berangkat, muter jalannya supaya banyak langkah kita. Nah, dihitung setiap langkah kan sedekah. Kalau pendek dekat. Nah, jadi jangan merasa bangga orang, mendingan utama orang yang jauh dari masjid berangkat ke masjid daripada orang yang dekat ke masjid. Pahalanya itu masih besar orang yang jauh dari masjid. Nah, wa kasratul khuto ilal masjid, orang yang banyak melangkahkan kakinya ke masjid. Tiap langkah dihitung sedekah. Beda dengan pulang. Kalau pulang mah dianjurkan harus pintas, jalan pintas supaya cepat. Beda kan niatnya juga, berangkat ke masjid dan pulang lain. Kadang-kadang kalau pulang pengen main dulu ngalah. Kalau pulang jalan pintas. Jadi harus dua jalan kita. Jalan agak jauh, jalan pintas untuk pulang. Wantizarus sholati ba'da sholah. Nah, yang dihapus kesalahan dan diangkat derajatnya itu adalah menunggu sholat, setelah sholat akan melaksanakan sholat lagi. Nah, jadi orang kalau sholat, setelah sholat, pada sholat maghrib, kemudian ada di masjid, baca tidak pulang, diam saja, intizor, karena menunggu tujuannya bukan apa-apa, bukan tujuan yang lain, menunggu akan melaksanakan sholat isya. Nah, intizorus sholat ba'da sholat. Kata Rasulullah, perbuatan itulah yang akan menghapus seluruh dosa kecil dan akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu trik. Beda coba. Kalau apalagi sebagai imam di jalan bahkan sudah komat umpamanya. Saya rasakan ya. Harusnya ditunggu dulu ya aja, maaf dan maaf nih.
tunggu dulu si imam itu siapa. Jangan baru di situ udah kelihatan langsung komat. Dia kan buru-buru. Buyar itu konsentrasi. Hafalan itu luar biasa, belum memikirkan hafalan itu susah. Jadi hormatilah imam, maaf dan maaf. Bukan pengen hormat bukan, tetapi untuk menyelamatkan hafalannya, konsentrasinya. Khusyuknya itu agak sedikit kurang, maka agak lupa, sering lupa gara-gara mengejar imam ke depan karena sudah iqomah. Nah, jadi baik ini berlakunya bukan hanya untuk makmum, termasuk imam juga harusnya sebelum sholat itu harus ada di masjid harusnya. Gitu. Maaf dan maaf nih, belum bisa kita, belum bisa. Nah, jadi kalau sedikit lagi, apalagi ditunggu aja sebentar, menunggu imam, kasihan imam. Apalagi sampai lari, sering lari karena pas Haji Joko komat apa Pak Ginting lari otomatis capek, buyar, itunya lupa hafalannya kadang-kadang. Jadi menunggu sholat, setelah sholat karena akan melaksanakan sholat selanjutnya adalah dihapus seluruh dosa dan kesalahan yang kecil dan Allah akan mengangkat derajat. Kemudian setelah intidharus sholat ba'da sholat menjawab seruan azan. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, idza qamal muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, maka jawablah seruan muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, diikutin Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala muadzin, kemudian muadzin melanjutkan, asyhadu an la ilaha illallah. Qala, kemudian si orang yang mendengarkan qala asyhadu an la ilaha illallah, ikutin bacaan muadzin. Summa qala, kemudian melanjutkan azannya, seruannya muadzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang mendengarkan salat dijawab ngikutin bacaan si muadzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Si muadzin harus benar bacanya. Kan itu ditulisnya asyhadu Allah, an la ditulisnya. Jangan asyhadu an la, enggak boleh. Masukin nunnya ke lam, idgham bila guna tanpa dengung, cuma penekanan saja. Jangan asyhadu an la ilaha illallah, salah. Walaupun diidghamkan tetapi tidak boleh ditahan. Idgham bila guna, asyhadu alla atau an la itu salah, Allah itu juga salah. Allah cukup penekanan saja. Berbeda dengan asyhadu an, nah itu harus ditekan dan ditahan karena huruf hijaiyah yang 28 yang asli bertasdid yang ditekan dan ditahan cuma 2, nun dan mim. Selain itu tidak boleh, kecuali kalau ada sebab yang 4, ya nun mim wau, kalau itu juga ada syarat sebelumnya nun sukun atau tanwin, itu disebutnya idgham bigunah. Namanya juga idgham memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf idgham bigunah. Bigunah memakai dengung, memanjangkan dengungnya itu maksimal 3 harokat, minimal 2 harokat. Cuma oleh para ulama harus selisih beda dengan praktek mad tabi'i. Kalau mad tabi'i harus rata semua, la yazidu wa la yanqusu madhu ala miqdari alifin, bahwa mad tabi'i itu tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Panjangnya itu ukurannya 1 alif. 1 alif itu 2 harokat.
karena mad tabi'i termasuk mahalul ittifaq. Tetapi kalau gunnah dengung harus lebih dari ukuran mad tabi'i. Nah, berarti oleh para ulama ahli qiraat dicontohkan 3 harokat. Kemudian summa qala hayya 'alas shalah, jangan hayy, pokoknya bagus suaranya, enggak boleh hayya 'alas shalah, enggak boleh, cukup penekanan saja. Variasinya jangan di situ, di lahnya hayya 'alas shalah, nah di situ itunya variasinya. Nah cukup penekanan hayya, kemudian qala itu mah jangan diikutin. Tadi kan Allahu akbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, ikutin bacaan si Bilal atau muadzin. Kemudian pas hayya 'alas shalah, orang dulu jawabnya itu insyaallah. Pernah dengar? Dulu coba di kampung orang dulu bisa orang kota juga sama, karena di kampung tadinya asalnya sama. Insyaallah salah, tapi la haula wala quwwata illa billah jawabnya itu. Kemudian summa qala hayya 'alal falah, ha dengan hak kecil, aflaha. Kalau falah mah dari falahan, falaha yaflahu. Nah, sulasi mujarodnya tadi aflaha di surah Al-Mu'minun sulasi mazid. Kalau falahan isim masdar keluaran dari sulasi mujarod bab ketiga. Falaha yaflahu sama dengan fataha yaftahu, falahan gitu. Hayya 'alal falah, jangan falah artinya berubah kalau ke ha. Falah salah, falah jawabnya qala la haula wala quwwata illa billah. Summa qala Allahu akbar qala Allahu akbar Allah. Ikutin lagi. Summa qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah min qalbihi, dari hatinya, baca dalam hatinya. Begitu si muadzin mengakhiri azannya kalimat la ilaha illallah, jawab dalam hati min qalbihi la ilaha illallah dakhalal jannah, rawahu Muslim, pasti akan masuk surga. Fi'il madi bimakna fi'il mudhari. Nah gitu dalam ilmu bilagahnya itu mimbabi itakil madi wa idatil mudhari. Nah gitu. Yang disebutnya fi'il madi karena kalau fi'il madi diartikan dakhala, sudah masuk surga. Tuh, ini baru mengucapkan tetapi sudah masuk surga, berarti fi'il madi bimakna fi'il mudhari. Nah gitu. Ilmu itu luar biasa gitu. Kalau kita kaji mengkaji dari segi kalimat saja luar biasa itu. Dakhala sudah karena fi'il madi diartikan fi'il mudhari. Fi'il madi bimakna fi'il mudhari. Kemudian setelah beres menjawab rentetan atau urutan azan, seruan muadzin, kemudian baca doa. Man qala hina yasma'un nida, kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan dan menutup akhir azannya, jawabannya setelah dia mendengar seruan azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati sayyidana, kalau pakai sayyidana ati bukan sayyidina karena ati fi'il amar, fi'il fa'il, maf'ul maf'ul sayyidana maf'ul kan isim mansubat, sayyidana ati sayyidana Muhammad. Nah, kemudian Muhammadanil, kenapa nil? Karena Muhammadan tanwin itu sama dengan nun sukun. Nah, kalau berhenti Muhammada karena disambung dengan kalimat al-wasilah, kemudian yang tadinya nun tanwin itu nun sukun, fa inna harfa sakin idza hurrika bil kasri. Harokat yang mati apabila diberi harokat kasroh. Muhammadanil.
Muhammad Nil itu asalnya Muhammad Nil itu. Jadi dari tanwin yang jadi nun sukun. Karena tanwin itu hakikatnya nun sukun, nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafdzon la khoton. Tanwin itu adalah nun yang mati yang ada di penghujung kalimat dalam ucapannya. La khoton beda dengan tulisannya. Tulisannya tetap aja domah tain, domah dua dibalikin, ya dua domahnya. Kemudian patah tain, patahnya dua, coretnya dua di atas, kasroh tain, coret dua di bawah. Nah, tanwin kasroh. Nah, sama baik domah tain, patah tain atau kasroh tain sama hakikatnya nun sukun diucapannya an, in sama seperti nun sukun sebenarnya fathah, nun sukun sebenarnya domah, nun sukun. Nah, apabila nun sukun diberi harokat kasroh ni, jadi Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka layak baginya halat yang manjing maka akan dapat berarti halat maka layak mereka yang menjawab seruan muadzin kemudian diakhiri dengan doa yang tadi halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Kata baginda Rasulullah, maka wajib baginya mendapatkan pertolongan dariku, karena nanti di akhirat sebelum itu